Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai cara memperoleh besit. Melanjutkan pembicaraan mengenai besit pada video sebelumnya. Cara memperoleh besit yang diatur di dalam pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ ada kelemahan-kelemahan. Kita lihat pasal 538 itu seperti apa. Di dalam pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ disebutkan bahwa besit dari suatu kebendaan diperoleh dengan melakukan suatu perbuatan yang membawa kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankan untuk diri sendiri. Nah, dari kata-kata perbuatan, kekuasaan, kemudian mempertahankan, ini terlihat bahwa cara memperoleh besit sebagaimana diatur dalam pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada kelemahannya. Yang pertama, dari kata perbuatan. Seseorang memperoleh besit kalau dia melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya jual beli. Padahal tidak selalu demikian. Seseorang tanpa melakukan suatu perbuatan tertentu bisa juga memperoleh hak besit. Contohnya, karena peristiwa meninggalnya seseorang, maka seorang ahli waris akan memperoleh hak besit atas benda-benda yang dimiliki oleh pewaris. Nah, di sini tanpa harus melakukan suatu perbuatan tertentu, seseorang ahli waris memperoleh hak besit atas benda tersebut. Kemudian yang kedua, dari kata kekuasaan. Seseorang memperoleh hak besit harus menguasai benda itu dengan kekuasaan sendiri atau menguasai secara langsung. Padahal ada kemungkinan bahwa seseorang tanpa harus menguasai secara langsung bendanya bisa memperoleh suatu hak besit. Contohnya, sekarang banyak sekali jual beli dilakukan secara online. Pada saat pengiriman barang, benda diterima oleh orang lain di rumah seseorang misalnya. Nah, di sini orang yang memperoleh hak besit tadi, dia tidak menguasai bendanya secara langsung, tapi yang menguasai orang lain. Nah, ini dia sudah memperoleh hak besit, meskipun tidak menguasai bendanya secara langsung. Kemudian yang ketiga, dari kata mempertahankan. Seseorang untuk bisa memperoleh besit, maka harus mempertahankan bendanya itu untuk dirinya sendiri. Padahal ada kemungkinan bahwa tanpa harus mempertahankan bendanya untuk diri sendiri, seseorang itu bisa memperoleh besit. Bahkan sekarang banyak sekali orang melakukan jual beli barang, membeli barang, tetapi tidak untuk diri sendiri, tidak dipertahankan untuk diri sendiri, tapi dijual lagi, dialihkan lagi kepada pihak lain. Bahkan dia sendiri tidak pernah melihat barangnya. Nah, dalam jual beli online itu banyak terjadi hal semacam itu. Seseorang reseller misalnya, dia membeli sebuah benda untuk dialihkan kepada pihak lain. Nah, di sini tidak harus mempertahankan untuk diri sendiri. Seseorang itu bisa memperoleh hak besit. Nah, ini terlihat bahwa pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai cara memperoleh besit ada kelemahan-kelemahannya. Kemudian cara memperoleh besit ini terhadap benda bergerak ada dua macam cara. Yang pertama adalah dengan cara okupasi, yang kedua adalah tradisi. Okupasi itu apa? Okupasi adalah pemilikan secara sepihak tanpa bantuan pihak lain yang berhak. Nah, okupasi, mendaku, pendakuan, pemilikan secara sepihak. Dalam hal ini seseorang memperoleh hak besit tanpa bantuan pihak lain. Misalnya, ada seseorang nelayan misalnya menangkap ikan di laut. Nah, ikan di laut di sini tidak ada subjek hukumnya. Jadi tanpa subjek hukum. Tidak ada pemiliknya atau benda yang res nullius. Kemudian, seorang nelayan menangkap ikan tersebut. Maka dia memperoleh hak besit atas ikan di laut tersebut dengan jalan okupasi atau pemilikan secara sepihak. Kemudian yang kedua, tradisi, yaitu penyerahan nyata
untuk benda bergerak dengan penyerahan nyata. Nah, penyerahan nyata adalah penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan atau penyerahan dengan mengulungkan bendanya secara langsung. Nah, untuk penyerahan benda bergerak ini ada pengecualian dari penyerahan nyata. Jadi ada kemungkinan bahwa tanpa harus dilakukan penyerahan nyata apabila di dalamnya terdapat penyerahan secara traditio brevi manu atau traditio longa manu atau mungkin penyerahan secara constitutum possessorium. Jadi kalau ada salah satu dari 3 cara penyerahan ini, maka tidak perlu ada penyerahan nyata terhadap benda bergerak. Nah, apa itu traditio brevi manu? Traditio brevi manu atau penyerahan tangan pendek, dalam hal ini penyerahan nyata tidak diperlukan apabila benda yang akan diserahkan itu sudah berada pada tangan orang yang menerima penyerahan tersebut. Contohnya adalah detentor menjadi besiter. Detentor adalah hak menguasai benda untuk orang lain. Jadi bendanya itu bukan bendanya sendiri, tapi benda miliknya orang lain. Misalnya seorang menyewa benda, seorang yang dititipi benda, seorang yang meminjam benda. Nah, ini adalah detentor, haknya adalah hak detensi. Jadi detentor menjadi besiter contohnya. Nah, misalnya A meminjam sepeda kepada B. Kemudian dengan persetujuan dari B, dia membeli benda tersebut. Ya. Jadi A meminjam benda dari B. Nah, kemudian setelah meminjam, dia membeli dari tangan B. Nah, peminjam atau orang yang meminjam benda, dia memiliki hak besit. Orangnya adalah detentor. Nah, kemudian membeli benda. Membeli benda di sini dia memiliki hak milik dan sekaligus adalah hak besit. Nah, di sini ya. Berarti di sini yang tadinya detentor, ya, dia menguasai benda untuk orang lain. Kemudian dia membeli, maka benda ini sudah ada di tangannya. Jadi tidak perlu ada penyerahan nyata, karena ada penyerahan secara traditio brevi manu atau penyerahan tangan pendek. Jadi benda yang akan diserahkan sudah ada di tangan orang yang seharusnya menerima penyerahan benda tersebut. Nah, kemudian yang kedua, constitutum possessorium, yaitu penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Di sini juga tidak perlu ada penyerahan nyata, karena si yang menerima penyerahan tadi melanjutkan penguasaan atas benda tersebut. Contohnya adalah besiter menjadi detentor. Ya, besiter. Jadi kebalikan dari yang tadi, traditio brevi manu. Kalau ini traditio constitutum possessorium, di sini besiter berubah menjadi detentor. Besiter misalnya A, seorang pemilik benda. Pemilik benda sekaligus dia juga orang yang menguasai benda atau memiliki hak milik dan sekaligus hak besit. Kemudian dia memiliki sebuah sepeda, ya, memiliki sebuah sepeda. Kemudian sepeda itu dijual kepada B. Ya, dia memiliki benda, sepeda dijual kepada B. Nah, di sini dia memiliki hak milik dan hak besit, ya, hak besit. Kemudian dijual kepada B. Nah, seharusnya benda ini kan diserahkan kepada si B, sepeda tadi. Namun pada saat dia menjual sepeda tersebut kepada B, pada saat yang bersamaan dia juga menyewa benda tersebut. Ya, jadi dia menjual, tapi kemudian dalam waktu yang bersamaan dia juga menyewa benda tersebut dari tangan B. Jadi benda yang tadi dikuasainya sebagai pemilik, sebagai besiter, dijual kepada B, kemudian dipinjam atau disewa dari B, maka di sini dia berubah, yang tadinya besiter berubah menjadi detentor karena menguasai benda untuk orang lain yaitu B. Nah, di sini seharusnya ada penyerahan secara nyata, namun karena bendanya tadi disewa, maka di sini tidak perlu ada penyerahan nyata karena ada penyerahan secara constitutum possessorium. Nah, penyerahan secara constitutum possessorium ini sangat rentan atau sangat rawan terhadap penyimpangan. Karena apa? Karena dari pihak lain, orang lain, pihak ketiga itu tidak mengetahui, bisa jadi tidak mengetahui bahwa sebenarnya benda ini sudah beralih kepada si B. Karena
tadinya dimiliki oleh A dan kemudian dijual kepada B, dan pada saat yang sama disewa lagi oleh si A ini. Jadi bendanya tetap ada di tangan A yang tadinya pemilik dan sekaligus besitter dan kemudian menjadi detentor. Nah, ini akan rawan terhadap penyimpangan atau akan terjadi penyalahgunaan di sini. Nah, selanjutnya adalah penyerahan secara tradisio longa manu atau penyerahan tangan panjang. Dalam hal ini pun penyerahan nyata tidak perlu dilakukan karena benda yang akan dilakukan penyerahan masih ada di tangan pihak ketiga atau tangan ketiga. Sebagai contoh, misalnya A mengirimkan barang kepada B melalui kapal. Nah, kemudian setelah surat konosmen diterima oleh si B, maka B berhak atas benda-benda yang ada di dalam kapal tersebut. Sementara bendanya masih dalam perjalanan, masih ada di dalam kapal. Nah, di sini si B tadi sudah menjadi besitter atas benda-benda yang ada di kapal tersebut. Nah, ini tidak ada penyerahan nyata ya, karena ada penyerahan secara tradisio longa manu. Atau contoh lain, misalnya A menyewakan benda kepada si B dalam waktu 5 tahun. Nah, ada perjanjian sewa menyewa antara A dengan B dalam waktu 5 tahun. Kemudian setelah 3 tahun perjalanan sewa menyewa tersebut, ya, nah A ini membutuhkan dana, kemudian benda ya yang disewakan kepada si B tadi dijual kepada C. Nah, di sini bendanya masih disewa oleh B dan dijual kepada C. Nah, dalam hal ini C meskipun belum menerima bendanya, dia sudah memperoleh hak besit atas benda tersebut karena bendanya masih ada di tangan si B. Dan di sini perjanjian jual beli tidak menghancurkan atau tidak mengesampingkan perjanjian sewa menyewa. Jadi perjanjian sewa menyewa ini tetap berlangsung, sementara perjanjian jual beli juga sudah berlangsung, sehingga di sini sampai habis masa waktu sewa baru kemudian benda ini diserahkan kepada si C. Jadi pada saat belum ada penyerahan secara nyata sudah memiliki hak besit atas benda tersebut si C tadi. Nah, demikian tadi mengenai penyerahan benda bergerak bertubuh. Nah, kemudian penyerahan piutang. Nah, benda bergerak itu ada benda bergerak bertubuh atau berwujud dan benda bergerak tidak bertubuh atau tidak berwujud. Nah, atau piutang. Nah, penyerahan piutang ini ada 3 macam piutang, yaitu piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, dan piutang atas nama. Dan masing-masing piutang ini memiliki cara penyerahan yang berbeda-beda. Piutang atas tunjuk dan piutang atas bawah di sini berbeda dengan piutang atas nama. Piutang atas bawah dan piutang atas tunjuk ini selalu ada surat buktinya, jadi selalu dalam bentuk tertulis. Ya. Cara penyerahan piutang atas bawah itu contohnya adalah saham tidak atas nama, sertifikat deposito. Ya. Nah, cara penyerahannya bagaimana? Cara penyerahan piutang atas bawah ini adalah dengan menyerahkan surat bukti piutang tersebut kepada pihak yang menerima penyerahan piutang tadi. Misalnya, A menjual saham tidak atas nama kepada si B. Nah, penyerahannya dengan menyerahkan surat saham tadi kepada si B. Nah, di sini sudah terjadi peralihan piutang atas bawah. Kemudian piutang atas tunjuk. Piutang atas tunjuk bagaimana cara penyerahannya? Contohnya apa? Piutang atas tunjuk itu contohnya cek, wesel. Nah, cara penyerahannya bagaimana? Cara penyerahannya adalah dengan cara endorsement. Nah, kemudian setelah dilakukan endorsement, dilakukan penyerahan surat bukti piutang yang sudah dilakukan endorsement tadi. Apa itu endorsement? Endorsement adalah suatu pernyataan tertulis di dalam surat bukti piutang yang menyatakan bahwa piutang sudah dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk dalam surat bukti piutang tersebut dan ditandatangani oleh kreditur.
Nah, setelah ada endorsement, kemudian surat bukti piutang yang sudah dilakukan endorsement tadi diserahkan kepada si penerima penyerahan benda tersebut. Nah, itu piutang atas tunjuk. Kemudian bagaimana penyerahan piutang atas nama? Nah, ini berbeda dengan piutang atas bawah maupun piutang atas tunjuk. Di sini piutang atas nama tidak selalu ada surat buktinya. Jadi tidak selalu dalam bentuk tertulis. Contohnya, A utang kepada B sebesar Rp100.000. Nah, ini tidak perlu ada perjanjian tertulis misalnya. Apalagi ini temannya sendiri misalnya. Nah, di sini piutang atas nama. Nah, bagaimana penyerahan piutang atas nama ini? Ya, misalnya A utang kepada B. Nah, utang kepada B. Kemudian si B memiliki si A memiliki piutang karena si B ini yang memiliki piutang ya, karena A utang pada B berarti B memiliki piutang. Nah, piutang ini adalah benda tidak bertubuh, benda bergerak tidak bertubuh. Nah, kemudian si B ini ternyata butuh dana, dijuallah piutang itu kepada pihak lain. Nah, ini perlu ada penyerahan dari tangan B kepada tangan lain, misalnya tangan C. Nah, dijual kepada C. Nah, penyerahannya adalah dilakukan dengan sesi. Sesi itu adalah penyerahan piutang atas nama. Nah, penyerahan piutang atas nama ini harus dilakukan dengan tertulis, dengan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Nah, jadi berbeda dengan tadi ya, kalau penyerahan piutang atas nama dan piutang atas bawah itu berbeda dengan piutang atas nama. Berbeda dengan piutang atas tunjuk dan piutang atas bawah. Piutang atas nama ini tidak selalu dalam bentuk tertulis. Namun penyerahan piutang atas nama ini harus dalam bentuk tertulis dengan sesi. Nah, dalam sesi ini ada 3 pihak yang terlibat ya. Ada cedent, ada sesionaris, dan ada cesus. Cedent itu siapa? Cedent adalah pihak yang menyerahkan piutang atas nama atau kreditur lama. Sedangkan sesionaris adalah pihak yang menerima penyerahan piutang atas nama. Nah, ini adalah kreditur baru. Kemudian cesus itu siapa? Cesus adalah debitur. Nah, dalam penyerahan piutang atas nama ini perlu dilakukan pemberitahuan. Namun pemberitahuan ini tidak mengakibatkan sah atau tidak sahnya sesi tadi. Jadi meskipun tanpa ada pemberitahuan kepada cesus, kalau sudah memenuhi syarat, sesi ini sudah memenuhi syarat penyerahan pada umumnya. Jadi ada alas hak yang sah, kemudian yang kedua ada kewenangan dari pihak yang menyerahkan, yang ketiga dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, ini kalau sudah terpenuhi semua, maka sesi itu sah meskipun tidak diberitahukan kepada si cesus atau debitur. Namun meskipun demikian, pemberitahuan kepada cesus tetap sangat diperlukan. Karena apa? Karena untuk mengikat cesus akan adanya sesi tadi atau adanya penyerahan piutang atas nama tadi. Nah, ini perlu ada pemberitahuan supaya si cesus atau debitur ini terikat. Karena kalau tidak ada pemberitahuan, maka si debitur ini atau cesus ini tidak terikat akan adanya sesi. Jadi misalnya sudah ada penjualan piutang kepada pihak lain, misalnya A utang kepada B tadi. Nah, B memiliki piutang dan piutang ini dijual kepada pihak C. Tidak diberitahukan kepada si A. Maka di sini apabila A membayar kepada B, maka pembayarannya adalah sah. Sehingga kalau C nanti menuntut kepada si A, maka di sini A bisa menolak karena pembayaran sudah dilakukan kepada B karena dia tidak diberitahu. Tapi kalau diberitahu akan adanya sesi, maka si A ini atau debitur terikat akan adanya sesi. Sehingga kalau misalnya dia kemudian membayar kepada B, maka pembayarannya ini tidak sah. Harusnya dia membayar kepada C karena sudah diberitahu. Nah, kalau dia tetap membayar kepada B, kemudian C juga menagih kepada si A, maka A tetap wajib membayar kepada si C. Nah, di situ bedanya kalau ada pemberitahuan dan tidak ada pemberitahuan. Namun pemberitahuan ini tidak mengakibatkan sah atau tidak sahnya sesi tadi. Asal sudah memenuhi syarat-syarat tadi, sesi sah ya, meskipun tanpa pemberitahuan.
Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapat update video-video saya terbaru. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.